Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, dan kita percaya bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk menjadi kekuatan dan juga yang menopang perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Saya akan membacakan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kalau kita membaca dua ayat firman Tuhan ini, sepertinya kayak bertentangan ya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu berbicara tentang apa? Terjadinya perubahan demi perubahan, kegoncangan demi kegoncangan yang menandakan bahwa akhir zaman telah kita masuki. Nah, saudara, banyak orang mengalami kepanikan, banyak orang mengalami kegelisahan, sehingga apa? Sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk menjadi tenang, dan sulit untuk berdoa. Lalu kenapa di dalam ayat yang ke-8 dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Lalu apa hubungannya? Satu di dalam kepanikan, satu disuruh mengasihi. Seperti itu saudara ya kan? Nah, saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat dan kita mulai belajar dari pengalaman hidup kita sendiri. Ternyata orang kehilangan ketentraman, kehilangan ketenangan, dan juga damai sejahtera karena terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Sehingga kehidupannya dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ketika hidup kita hanya berfokus kepada diri kita saja, saudara yang dalam Tuhan, akan banyak hal yang membuat kita panik. Akan banyak hal yang membuat kita takut. Akan banyak hal yang membuat kita tidak siap dalam menjalani hidup ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Rasul Petrus tidak pernah salah untuk menaruh ayat ini di kelanjutan dari ayat yang ke-7. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dikatakan demikian artinya apa saudara? Marilah kita belajar bukan hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi mulai berfokus kepada orang lain. Mulai berfokus kepada apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Mulai berfokus kepada bagaimana supaya kita bisa membawa orang ke dalam pertobatan. Karena kasih yang dinyatakan, kasih yang dilakukan dengan tindakan akan membuka peluang bagi orang yang berdosa untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Akan membuka peluang bagi orang-orang yang sekarang ini sedang mengalami jalan buntu dan berbagai macam kesesakan akan mendapat kelegaan. Kuncinya mau nggak kita tidak hanya berfokus pada diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Nah saudara, kalau kita bisa melihat hal ini, Petrus sedang mengajar kepada kita, ayo, kalau kamu terus berfokus hanya kepada dirimu sendiri, maka engkau akan menghadapi banyak ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tetapi mulailah belajar berfokus kepada orang lain. Sehingga engkau dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya. Sehingga engkau dapat dipakai Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Sehingga engkau dapat dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang membuat engkau berbahagia. Baik secara pribadi maupun di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa orang-orang yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain atau melakukan sesuatu bagi orang lain, dia mengalami kebahagiaan. Karena apa? Melalui dia Tuhan menolong orang lain. Sehingga apa saudara? Sehingga dia merasakan bahwa dia telah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Demikian juga saya secara pribadi. Ketika saya menolong orang lain, saya mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Berarti Tuhan percaya untuk saya melakukan sesuatu kepada orang lain. Dan saya bisa menyalurkan itu kepada orang lain. Mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Apapun situasi hari ini, kita telah memasuki akhir zaman. Situasinya juga tidak pasti ke depan. Tetapi yang pasti adalah, belajarlah tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Sehingga engkau juga dapat berbagi. Sehingga engkau juga dapat melakukan sesuatu bagi orang lain yang sekarang ini sedang mengalami himpitan, tekanan, dan permasalahan. Saya percaya ketika engkau mulai berfokus kepada orang lain, engkau akan diberikan hikmat untuk melakukan apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan untuk orang lain. Dan saya percaya
Baik melalui pengalaman pribadi maupun juga dari kesaksian yang saya dapatkan atau saya dengar. Ketika kita mulai berfokus kepada orang lain atau sesama kita, justru disitulah datangnya ketentraman. Karena kita bukan berfokus kepada diri kita saja, kekurangan kita, kelemahan kita, pergumulan kita. Tapi kita bisa melihat melalui kita mulai memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain. Akan banyak orang yang tertolong melalui kita karena tangan Tuhan sampai kepada mereka. Dan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan melihara hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan, apapun situasi hari ini, walaupun kami berada di akhir zaman, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap memiliki ketenangan, untuk tetap memiliki penguasaan diri. Karena kami bukan hanya berfokus kepada apa yang menjadi pergumulan, tantangan hidup dan diri kami. Tapi kami boleh belajar untuk juga berfokus kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Sehingga mereka boleh tertolong, mereka juga boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Tolong kami ya Bapa di surga, kami percaya tangan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.